Pernah kepikiran nggak? Ada kota di Jawa Timur yang isinya goa, batu purba, dan ombak galak. Bukan dunia Minecraft, ini Pacitan beneran. Pacitan itu bukan cuma kota pantai, tapi paket komplit. Geologi ekstrim, sejarah manusia purba, dan drama lempeng bumi yang hobi dorong-dorongan. Hari ini kita bongkar asal-usul Pacitan dari sudut geografi, geologi, fisika, sains, sampai sejarahnya. Tenang, tanpa rumus bikin pusing 7 keliling. Kita bakal lihat bagaimana batu, laut, tekanan, dan waktu jutaan tahun kerja lembur bikin Pacitan jadi unik banget. Serius, ini proyek alam. Secara geografi, Pacitan ada di selatan Jawa Timur, langsung menghadap Samudra Hindia. Tetangganya ombak besar dan angin laut yang rajin olahraga. Wilayahnya didominasi perbukitan kapur, artinya banyak batu gamping, bukan karena dulu sering dipupuk, tapi bekas dasar laut purba. Jutaan tahun lalu, area Pacitan masih di bawah laut dangkal. Karang dan organisme kecil menumpuk, lalu mengeras jadi batu kapur. Dalam geologi, ini disebut proses sedimentasi. Bahasa simpelnya, alam rajin nabung lapisan demi lapisan, tanpa perlu aplikasi investasi. Lalu datang gaya tektonik. Lempeng Indo-Australia dorong ke bawah Eurasia. Dorongannya pelan, tapi konsisten, kayak cat mantan. Tekanan besar bikin dasar laut terangkat. Dari bawah air, naik jadi daratan berbukit. Upgrade lokasi, tanpa pindahan barang. Batuan kapur mudah larut oleh air hujan yang sedikit asam. Dari sini mulai terbentuk retakan dan lorong-lorong bawah tanah. Proses ini disebut karstifikasi. Kedengerannya keren, padahal artinya batu kapur pelan-pelan dimakan air selama ribuan sampai jutaan tahun. Makanya Pacitan punya banyak goa. Bukan goa misteri, tapi hasil kerja kimia air, gravitasi, dan waktu super panjang. Contohnya Goa Gong dan Goa Tabuhan. Stalaktit dan stalagmit tumbuh dari tetesan mineral, seperti es batu versi batu. Secara fisika, air selalu cari jalan paling mudah. Dia masuk retakan kecil, melebar, lalu bikin sistem sungai bawah tanah. Jadi di bawah Pacitan ada jalan tol air alami, tanpa macet, tanpa tilang, tanpa rest area. Topografi Pacitan bergelonggong dan berbukit. Tanah datar lebih sedikit, makanya permukiman banyak mengikuti lembah dan pantai. Pantainya langsung menghadap samudra terbuka. Ombak membawa energi besar dari jarak ribuan kilometer. Ombaknya bukan kaleng-kaleng. Energi ombak terbentuk dari transfer energi angin ke permukaan air. Fisika bilang, makin lama dan luas hembusan angin, makin tinggi ombaknya. Itulah sebabnya pantai selatan Jawa terkenal ombak kuat. Topi wisatawan sering terbang. Struktur batuan juga mempengaruhi bentuk pantai. Yang keras jadi tebing, yang rapuh terikis jadi teluk. Erosi bekerja pelan tapi pasti. Air, angin, dan ombak adalah tim pengukir paling sabar di planet ini. Lapisan tanah di karst biasanya tipis. Nutrisi terbatas, jadi tanaman tertentu saja yang betah tumbuh di sini. Air permukaan cepat hilang masuk tanah. Makanya daerah karst sering kekurangan air di musim kemarau. Namun di bawah tanah justru banyak cadangan air, seperti tabungan rahasia versi geologi. Jadi Pacitan itu hasil kombinasi laut purba, tekanan tektonik, reaksi kimia air, dan pahatan waktu yang sangat panjang. Bukan dibentuk semalam. Sekarang kita geser ke sisi manusianya. Karena setelah alam siap, manusia datang dan bikin cerita tambah seru. Dan Pacitan punya reputasi keren. Salah satu wilayah penting untuk jejak manusia purba di Indonesia. Plot twist sejarah dimulai. Di Pacitan ditemukan banyak alat batu prasejarah. Para peneliti sampai menyebut istilah kebudayaan Pacitan, bukan nama band. Alatnya berupa kapak genggam dari batu, multifungsi, potong, kupas, mungkin juga buat gaya-gayaan. Temuan ini menunjukkan manusia purba Pacitan sudah pintar memilih batu keras dan membentuknya dengan teknik tertentu, skill crafting level pro. Secara sains material, batu yang dipilih biasanya andesit atau kalsedon, karena kuat dan pecahannya tajam.
Artinya, manusia purba Pacitan bukan asal pukul. Mereka paham sifat bahan, meski belum punya laboratorium dan jas putih. Lingkungan Kars dengan banyak goa jadi tempat tinggal alami. Goa itu seperti rumah adem tanpa AC dan tagihan listrik. Goa juga stabil suhunya. Secara fisika, batu tebal menahan perubahan panas dari luar. Isolasi alami. Beberapa goa menunjukkan jejak hunian, alat, sisa makanan, dan lapisan tanah bekas aktivitas manusia. Dari sini, Pacitan masuk peta penting arkeologi Indonesia. Bukan cuma indah, tapi juga bersejarah. Sekarang, balik ke geologi ekstrimnya. Pacitan dekat zona subduksi aktif, tempat lempeng bertemu dan stres tektonik menumpuk. Kalau stres dilepas mendadak, terjadilah gempa. Energi dilepas sebagai gelombang seismik yang merambat ke segala arah. Fisika gempa mirip penggaris dibengkokkan lalu dilepas. Semakin tegang, semakin kuat getarannya. Karena dekat samudra, gempa tertentu bisa memicu tsunami. Ini sebabnya pemantauan selatan Jawa sangat penting. Namun ilmu kebencanaan sekarang jauh lebih maju. Ada sensor, peta risiko, dan sistem peringatan dini. Geografi bukan cuma hafalan peta. Ini ilmu memahami risiko, sumber daya, dan cara hidup lebih aman. Pacitan juga punya sungai yang memotong batu kapur, membentuk lembah dan lorong unik. Air jadi pemahat profesional. Beberapa sungai menghilang ke bawah tanah lalu muncul lagi. Mode now you see me, now you don't see me. Fenomena ini disebut sinking stream, umum di daerah karst seluruh dunia, dan Pacitan salah satu contohnya. Jadi Pacitan itu seperti laboratorium alam terbuka, paket komplit buat geologi, hidrologi, arkeologi, dan petualangan. Kita belum bahas kenapa Goa Pacitan bisa seindah dekorasi film fantasi. Jawabannya ada di kimia tetesan air. Air membawa kalsium terlarut. Saat menetes, mineralnya mengendap sedikit demi sedikit. Sabar banget kerjanya. Stalaktit tumbuh dari atas, stalagmit dari bawah. Laju tumbuhnya bisa sangat lambat. 1 cm bisa butuh berpuluh-puluh sampai ratusan tahun. Warna-warni dinding goa datang dari campuran mineral, besi, mangan, dan teman-temannya. Batu juga bisa fashion. Secara fisika cahaya, permukaan kristal memantulkan dan membiaskan cahaya, bikin efek berkilau dramatis. Itulah sebabnya pencahayaan goa bikin suasana magis. Di permukaan, bukit Kars tampak berlubang dan tidak rata. Dari atas seperti kue bolu raksasa digigit. Lubang-lubang ini disebut dolina, terbentuk dari pelarutan dan runtuhan atap bawah tanah. Kadang dolina terisi tanah dan jadi lahan subur lokal. Bonus tak terduga dari proses geologi panjang. Pantai Pacitan juga punya bentuk teluk melengkung. Itu hasil kompromi antara struktur batu dan hantaman ombak. Ombak membelok saat masuk teluk. Energi menyebar, bikin pola arus yang unik. Fisika fluida ikut main. Pasir pantai berasal dari pecahan batu dan cangkang organisme. Jadi itu serpihan sejarah, bukan cuma pasir. Butiran pasir diangkut arus sepanjang pantai. Prosesnya disebut longshore drift. Jalan-jalan tapi kerja. Itulah sebabnya bentuk pantai bisa berubah pelan. Alam juga suka renovasi. Angin laut membawa uap air dan garam. Korosi lebih cepat terjadi di area pantai. Besi gampang karatan. Iklim pesisir Pacitan dipengaruhi laut. Suhu relatif stabil, tapi angin bisa kencang. Interaksi laut, batu, udara, dan waktu membentuk sistem yang saling terhubung. Sains menyebutnya sistem bumi. Dan Pacitan adalah contoh cantik bagaimana sistem bumi bekerja nyata. Bukan cuma gambar di buku. Masih ada sisi unik lain, budaya, nama, dan peran Pacitan dalam jalur sejarah manusia. Lanjut terus. Nama Pacitan sering dikaitkan dengan cerita lokal dan perkembangan wilayah pesisir selatan dari masa ke masa. Daerah Goa membuat masyarakat akrab dengan bantang alam bawah tanah sejak lama. Petualangan sudah tradisi. Banyak goa dipakai penelitian modern, geologi, biologi, sampai klimatologi lewat rekaman mineralnya. Lapisan mineral goa bisa menyimpan jejak iklim masa lalu, seperti hard disk cuaca purba. Fosil dan artefak membantu menyusun timeline manusia dan lingkungan. Pacitan juga terkenal dengan wisata surfing.
Energi gelombang samudra dimanfaatkan jadi olahraga ekstrim. Dalam fisika energi, ombak memindahkan energi, bukan airnya yang berjalan jauh. Energi numpang lewat. Karst Pacitan termasuk bagian dari Bantang Karst Besar Selatan Jawa. Sistemnya luas dan saling terhubung. Pelestarian karst penting karena sekali rusak butuh waktu geologi untuk pulih, bukan hitungan semester. Jadi setiap goa dan bukit kapur itu arsip alam. Jangan dirusak, itu perpustakaan batu. Pacitan terbentuk dari laut purba. Tekanan lempeng, reaksi kimia air, dan pahatan waktu yang sangat panjang. Geografi memberi posisi, geologi memberi struktur, fisika memberi proses, sains memberi penjelasan, sejarah memberi cerita. Hasilnya, wilayah unik dengan goa, karst, pantai kuat, dan jejak manusia purba. Paket komplit. Bukan kebetulan, bukan sulap, tapi proses alam terukur dan bisa dipelajari. Semakin dipelajari, semakin kelihatan betapa kreatifnya planet ini membentuk Pacitan. Kalau kamu suka fakta bumi yang lebih dramatis dari sinetron, lanjutkan nonton dan jelajahi topik lain. Tulis di komentar daerah mana lagi yang mau dibedah dari sisi sains dan sejarahnya. Like biar algoritma senang, share biar temanmu ikut pintar tanpa merasa digurui. Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita bumi paling ajaib versi santai dan visual. Ingat, setiap tempat punya cerita geologi panjang. Kita cuma kebagian bab akhirnya. Sampai ketemu di petualangan berikutnya.